Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak dan ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Di sini saya akan mengajak Bapak dan Ibu semua untuk merenung sejenak tentang satu kalimat yang sederhana tetapi sangat bermakna. Semua anak cerdas sesuai bidangnya, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang cerdas dengan caranya masing-masing. Kalimat ini mungkin sering kita dengar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita sering lupa untuk menerapkannya. Kenyataan yang sering terjadi dalam keseharian kita sering menilai anak pintar jika anak cepat membaca, cepat menulis, cepat menghitung, atau nilainya yang bagus. Namun, anak yang lambat memahami pelajaran, lebih suka bermain, banyak bergerak, atau sulit fokus, seringkali dianggap malas dan bandel, bahkan dianggap tidak pintar. Padahal sebenarnya anak-anak tersebut bukan tidak cerdas, melainkan memiliki kecerdasan yang berbeda. Nah, setiap anak yang lahir membawa potensi luar biasa. Hanya saja potensi itu tidak muncul dengan cara yang sama. Ada anak yang cepat memahami pelajaran, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada anak yang belajar dengan mendengar, ada yang harus melihat contoh, ada juga yang harus bergerak langsung agar bisa memahami. Artinya, cara belajar anak tidak bisa disamakan. Jika semua anak dipaksa belajar dengan satu cara yang sama, maka akan ada anak yang tertinggal bukan karena dia bodoh, tetapi cara belajarnya belum dipahami. Nah, Bapak dan Ibu, kecerdasan anak itu sangat luas. Ada anak yang cerdas dalam berbicara dan bercerita, berhitung, memecahkan masalah, menggambar dan melihat bentuk, bergerak dan beraktivitas, bermusik, dan peka terhadap irama, bersosialisasi, bekerja sama, memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Semua kecerdasan ini sama berharganya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Misalnya, ada anak yang di kelas tidak bisa diam, sering berlari ke sana kemari. Jika hanya dilihat dari kelas, anak ini mungkin dianggap sering mengganggu. Namun, ketika di luar kelas, dia cepat meniru gerakan kuat dan penuh energi. Anak ini memiliki kecerdasan gerak tubuh. Jika diarahkan dengan baik, dia bisa menjadi atlet, penari, atau pelatih yang hebat loh. Begitu juga dengan anak yang pendiam. Bukan berarti tidak pintar, bisa jadi dia sedang mengamati dan berpikir dengan caranya sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kata-kata orang dewasa sangat berpengaruh bagi anak usia dini. Ketika anak terus diberilah bertindak pintar, anak akan kehilangan rasa percaya diri, takut mencoba hal baru, merasa dirinya tidak berharga. Satu kalimat negatif bisa membekas seumur hidup, sementara satu kalimat positif bisa menjadi kekuatan besar bagi anak. Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami satu hal penting, yaitu setiap anak itu cerdas, hanya saja caranya yang berbeda-beda. Anak yang cepat membaca dan berhitung memang cerdas, namun yang suka bergerak, suka bermain, suka menggambar, atau mudah bergaul juga sama cerdas. Perbedaannya hanya pada bidang kecerdasannya, bukan pada nilai kepintarannya. Jika ada anak yang terlihat lambat, bukan berarti dia bodoh. Bisa jadi dia hanya butuh waktu lebih lama atau butuh cara belajar yang berbeda. Sebagai orang tua dan orang dewasa, tugas kita bukan membandingkan anak dengan anak yang lain, melainkan melihat kelebihan yang dimiliki setiap anak. Ketika anak diberi dukungan, kepercayaan, kata-kata yang baik, anak akan tumbuh lebih percaya diri, berani mencoba, dan potensi dalam dirinya akan berkembang. Jadi, mari kita ingat bersama, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak-anak hebat yang sedang belajar dan berproses dengan caranya masing-masing. Sebagai penutup, mari kita ingat bersama bahwa tidak ada anak yang bodoh. Tugas kita sebagai orang tua dan orang dewasa bukan memaksa anak
cepat bisa, bukan membandingkan dengan anak yang lain, tetapi mendampingi dengan sabar dan penuh kasih sayang. Mari kita ganti kalimat anak ini bodoh dengan anak ini sedang belajar, anak ini sedang berproses, anak ini punya cara sendiri untuk berkembang. Karena sesungguhnya anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan kepercayaan akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan percaya diri. Nah, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.